Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya dengan Joko, owner Lembu Benggolo. Sore ini kita mungkin review sedikit. Ini viewer channel yang kita buat, mungkin udah channel lama cuman belum konsisten dalam membuat channel. Hari ini kita akan buat channel, insya Allah perkembangan di Lembu Benggolo nanti akan saya laporkan atau kita review. Insya Allah saya ada waktu. Jadi sore ini saya salam dulu ya, maksudnya mudah-mudahan hari ini kita puasa lancar sampai dengan azan maghrib, tidak bolong, full sampai akhir Ramadan, sampai ketemu Syawal. Nah sore ini saya rencana mau nge-review kandang terbaru kita nih, kandang planning, kandang breeding untuk Lembu Benggolo. Nah ini lagi dikondisikan atapnya, baja ringan, sama depannya itu nanti terasnya itu cor-coran. Jadi konsepnya itu di sini itu enggak seperti konsep di kandang kita yang pertama. Konsep kandang pertama kita itu konsepnya kandang dia itu suasana kayu. Jadi di situ kayu, genteng dan alam lah di situ. Nah kalau di sini mungkin agak sedikit mewah ya kalau saya bilang, karena gentengnya sendiri aja genteng metal dengan baja ringan, depannya dicor. Karena apa? Di sini kita dapat view-nya atau kemewahannya itu pemandangannya, teman-teman. Pemandangannya sangat bagus. Konsepnya tetap sama yang kandang pertama. Untuk ruangannya itu tetap dia satu. Jadi lahan seluas ini hanya saya buat 24 ekor. Jadi nanti setiap hari akan saya review, akan saya kasih kabar untuk kandang-kandang kita yang sedang kita bangun. Tetap sama konsepnya itu. Nanti mungkin ikutin saya di bawah. Nanti akan saya arahkan satu ruangan. Jadi satu babon, satu anak, satu ruangan. Insya Allah bermanfaat, bisa dilihat nanti di channel YouTube ini. Kenapa Mas Joko menghabiskan tempat untuk satu sapi? Jadi satu sapi itu saya bilang benar, bisa satu ruangan itu bisa untuk 2 ekor sapi. 2 ekor sapi kalau kenapa satu ruangan saya bikin 1 ekor sapi? Apa? Saya utama kenyamanan. Jadi kenyamanan, sapi itu berkembang dengan baik, dia bereproduksi dengan baik, tidak terganggu atau tidak stres. Karena niatnya kita itu kan breeding itu kan peranakan ya, jadi harus maksimal, nggak stres, harus reproduksinya harus jos. Makanya walaupun ini bisa saya buat 50 ekor, tapi saya buat 24 ekor, tapi secara akademiknya, secara nyatanya atau secara prakteknya itu lebih bagus lahan 50 ekor kita bikin 25 ekor. Kenapa? 24 ekor itu lebih maksimal pertumbuhannya. Jadi seperti itu, nanti ikutin saya sampai ke bawah. Nanti saya arahkan satu ruangan dan detail tempat minum dan tempat makannya. Oke, ikuti terus Lembu Benggolo official. Nah ini tadi kalau kita lihat itu kan dari pandangan dari atas, pemandangan dari atas. Nah ini kita lihat pemandangan dari bawahnya. Jadi mungkin lagi ada orang lembur untuk pengecoran teras ya. Nah ini kan mungkin terlihat itu satu kamar. Mungkin kita lihatnya untuk review kandangnya itu di sini kali Mas ya, di satu tempat sini ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman sahabat peternak. Jadi satu ruangan itu inilah terdiri nih. Ini tempat minum, tempat makan, ini cancangan, ini besi untuk penghalang leher supaya dia tidak lompat kalau pas birahi. Nah nanti di sini mungkin saya akan buat pintu seperti kandang utama kita di bawah ini ada pintu. Ini nanti dipelur lagi.
Jadi intinya tuh sapi itu satu, apalagi dia di kondisi yang hamil, dia harus leluasa bebas supaya Pak, begitu refleks mau melahirkan dia lebih mudah kalau kita beri kebebasan seperti ini. Jadi nggak sulit lah, proses kelahirannya itu nggak sulit kalau dia lebih leluasa. Tapi kalau kita buat dua, bisa saya bikin dua, sini satu, sini satu. Tapi di suatu hari kita kan namanya manusia itu kadang ada teledornya ya. Teledor itu kadang-kadang ada masa-masa kita nggak perhatiin atau gimana gitu ya. Intinya teledor lah. Nah di saat sapi lahir kita nggak ada di situ, dia kalau kita kasih ruangan seperti ini dia malah lebih nggak ada masalah. Tapi kalau ada 2 ekor, nah satu lahiran yang satu bisa nginjek lah, apalah, nendang. Nah itu yang khawatir kan. Makanya tetap saya konsep satu ruangan satu. Intinya untuk kandang breeding lembu benggolo untuk tahap 2 ini Mas. Ada tahap 3, nanti suatu hari kita akan review lagi. Tetap semuanya akan breeding, tapi konsepnya itu tetap konsep-konsep bukan hanya sekedar konsep kandang. Kenapa Mas Joko itu konsepnya kok seperti itu ya gitu, maksudnya apa? Saya tuh walaupun saya bukan pengusaha besar, tapi di mindset saya itu saya seorang pengusaha. Tidak hanya saya konsep, memang labelnya sapi nih Mas, label saya bikin sapi, tapi saya bentuk seperti properti. Properti itu bukan berarti perumahan ya. Properti itu bisa apa? Ya seperti, ya mungkin seperti villa, tempat peristirahatan atau seperti apa, yang mungkin orang-orang duitnya banyak, ada kesenangan atau hobinya tentang sapi, tapi ada konsep kesenangan alam atau kesenangan pemandangan atau dia kenyamanan. Nah akhirnya di situ saya bisa bermain bisnis di situ. Labelnya sapi, konsepnya properti, harganya juga bisa di atas rata-rata Mas. Jadi intinya seperti itu. Jadi pembisnis itu jangan hanya melihat satu peluang, tapi peluang lainnya harus bisa kita lihat. Oke? Mungkin nanti kita lihat view pemandangannya dari bawah. Perhatikan Mas, dari yang saya jelaskan tadi kan dia kandang tapi konsepnya seperti konsep perumahan atau cluster ya. Nanti kita buat properti, nanti di tengah-tengah kita buat joglo, bisa joglo untuk menikmati pemandangan itu loh Mas. Ini ada kamar mandi, ini ada tempat sholat. Nah jadi nanti dilihatin dengan umbaran-umbaran sapi di wilayah seperti ini Mas nih, ya kan? Jadi ya bismillah lah, doakan aja yang terbaik seperti apa. Mudah-mudahan lembu benggolo selalu bermanfaat buat orang lain. Karena ya itu tadi selalu saya bilang di video saya, khairuna sampai umlina, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain atau untuk manusia lainnya. Karena apa? Apapun yang saya buat ini kalau saya tidak bermanfaat buat orang lain, intinya percuma. Jadi bismillah, doakan saya selalu bermanfaat. Doakan selalu apa yang saya buat juga bermanfaat buat orang banyak. Bismillah. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga loh, subscribe. Karena ini kita mulai lagi. Insya Allah kita konsisten lah untuk membuat video dengan Mas Bas yang saat ini sudah mau membantu untuk membuat video lembu benggolo ini. Jadi intinya pembuatan video ini tidak ada tujuan seperti apa terkenal apa tidak. Intinya pembuatan video ini hanya untuk gimana caranya apa yang sudah saya lakukan tidak hanya untuk bermanfaat orang sekitar, tapi bisa bermanfaat pengetahuan ini, ilmu ini untuk orang yang banyak. Karena 3 hal, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, itu yang saya bawa. Jadi intinya dengan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain, buat teman-teman peternak atau teman-teman yang ingin memulai usaha dari ternak. Tetap semangat dalam beternak, jangan kasih kendor. Bismillah, insya Allah jalan selalu ada. Sayangi ternakmu, cintai ternakmu, sampai benar-benar kamu mendapatkan sesuatu atau mimpi yang engkau inginkan. Jangan lupa,
khairun sampai umlinas, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain atau manusia itu bermanfaat buat manusia lainnya. Dan selalulah ingat kurang-kurang. Contohnya kurangilah hartamu sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah kamu akan mendapat keberkahan. Salam ngarit, salam ternak, sukses peternak Indonesia.